Memasuki bulan Ramadan kedua sejak pandemi datang, perantau dari berbagai daerah sudah merasa jenuh berada dalam pembatasan. Di Indonesia, Lebaran sangat lekat dengan tradisi mudik. Di tahun 2020, pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran untuk menekan laju kurva pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Sedangkan dalam survei, sebanyak 27,6 juta orang Indonesia berencana mudik Lebaran tahun 2021. Padahal, di saat yang sama pemerintah masih melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aturan larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan secara tegas, namun tetap humanis. Bagaimana peraturan dari pemerintah? Dan apa yang terjadi jika masyarakat tetap mudik? Berkaca dari tahun sebelumnya, di Jabar terjadi penurunan mobilitas hingga 80%, mengikuti adanya kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah yang kemudian dilanjutkan dengan adanya kebijakan PSBB. Namun, mobilitas warga kembali naik hingga 15% saat menyambut bulan Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Padahal, kebijakan PSBB masih berlangsung. Kenaikan juga terjadi pada kurva kasus kumulatif. Selama bulan Ramadan, kasus terbilang tinggi dengan jumlah 1.000 kasus dan masih terus terjadi peningkatan sebesar 7,5% setelah Lebaran. Lonjakan kasus tetap terjadi bukan karena mudik yang sudah dilarang, tetapi sebab aktivitas lokal warga seperti berbelanja keperluan Lebaran. Dalam surat edaran Satgas COVID-19 Nasional tahun 2021, larangan mudik Lebaran akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melakukan pengetatan mudik di wilayah darat sebanyak 333 lokasi akan dijaga. Jika ada warga yang nekat mudik, akan diminta putar balik. Sedangkan di wilayah laut dan udara hanya diperbolehkan untuk mobilitas khusus seperti logistik, transportasi kebutuhan medis maupun kebutuhan esensial. Pada alat moda transportasi kereta api, akan diberlakukan pembatasan dan pengurangan jam operasi serta suplai tiket penumpang. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan karena kenaikan kasus yang kerap terjadi saat momentum libur panjang selama 2020 hingga 2021. Pada periode Juli 2020 hingga Februari 2021, terdapat 4 kali libur panjang. Angka rata kematian COVID-19 di Indonesia naik hingga 42%. Bahkan pada libur Paskah lalu, mobilitas masyarakat telah mengalami kenaikan sampai 60%. Jika survei Kemenhub benar terjadi, bukan tidak mungkin prediksi yang disampaikan oleh Kepala Satgas COVID-19 Nasional juga akan terjadi, di mana kasus harian akan mengalami kenaikan hingga 199% dan angka kematian mingguan hingga 75%. Warga Jabar tidak mau kan COVID-19 ini semakin berkepanjangan? Perlu diingat, dengan adanya vaksinasi, belum tentu sepenuhnya tubuh kita bisa kebal dari virus. Antibodi yang terbentuk setelah vaksin membutuhkan waktu agar terbentuk secara optimal. Selama mayoritas penduduk belum memiliki antibodi yang protektif, penularan masih bisa terjadi. Tetap patuh terapkan protokol kesehatan dan tunda mudik biar kurva kasus COVID-19 semakin membaik.